Hari ini kita bertemu kembali. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kecamatan Sukarelo, para dewan guru, baik guru SD Negeri 2 Kecamatan Sukarelo dan para undangan yang kami hormati. Senang sekali pagi hari ini saya dapat bertatap muka dengan Bapak Ibu dalam acara diseminasi ataupun penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD kita, SD Negeri 2 Kecamatan Sukarelo. Nah, dari modul-modul ini itu nanti akan kami sampaikan yang berkaitan dengan program-program yang ada di dalam guru bergerak yang kebetulan saya ikuti mulai dari pendidikan guru bergerak angkatan yang ke-10 di Kabupaten Jepara, yang insan saya adalah SD Negeri 2 Kecamatan Sukarelo. Nah, dengan harapan nanti kami satu SD setelah ada aksi-aksi nyata dan simulasi ini nanti sekolah yang yang kami imbas ataupun kami berikan arahan-arahan, nanti kami harapkan bisa menerapkan disiplin positif dari materi-materi pendidikan guru bergerak. Nah, sebelum mulai mungkin akan ada beberapa pertanyaan dari saya terkait dengan budaya positif. Nah, yang ingin saya tanyakan, budaya positif itu ketika Bapak Ibu guru mendengar kata budaya positif, apa sih yang sejenak Bapak Ibu guru pikirkan tentang budaya positif? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ayo, budaya positif apa itu budaya positif? Berarti tadi mungkin bisa menjawab budaya positif. Seperti apakah budaya positif itu yang sudah ada di SD kita? Apa, monggo? Pak Janun? Apa ya? Seperti kebiasaan sehari-hari termasuk tidak, Pak? Iya, bisa. Selain itu, ya, termasuk kebiasaan dalam hidup sehari itu juga bisa dikatakan budaya positif. Yang lain yang lebih spesifik ke budaya ataupun perilaku atau tindakan, monggo, ada yang lain? Iya, semuanya betul sekali. Baik itu adalah budaya positif tentang kebiasaan, kemudian tentang kegiatan sehari-hari, itu bisa kita katakan sebagai budaya positif asalkan budaya itu bisa membawa manfaat yang positif untuk diri kita, lebih nanti bisa kita tularkan kepada orang lain. Nah, sekarang pembahasan dari budaya positif. Nah, konsep inti dari budaya positif sebenarnya itu ada beberapa hal. Di antara yang pertama adalah satu, karena perubahan paradigma belajar kita. Ya, paradigma dari tahun ke tahun sejak saya kecil itu pasti mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Tidak ada pola pembelajaran yang sama. Yang kedua adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini itu adalah nanti ketika kita akan melakukan dalam suatu tindakan ataupun aturan yang ada di sekolah, itu terkait dengan disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam ini adalah posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga retribusi. Nah, dari konsep inilah nanti harapan kita bisa menghasilkan anak didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita akan ke materi satu persatu, mulai dari yang pertama itu adalah dengan penerapan konsep inti dari budaya positif. Nah, yang pertama ini kita akan dalam pembelajaran paradigma baru. Tentunya Bapak Ibu guru pernah mendengar dengan istilah pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian apa lagi? Ada pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, itu pasti sering kita lakukan. Nah,
Nah, apakah paradigma pembelajaran berpusat pada guru kemudian berpusat pada murid itu masih sering kita lakukan? Kira-kira sudah sering kita lakukan atau tidak, Bapak Ibu? Ada yang belum, ada yang sudah, ya. Sebagian mungkin ada yang sudah dan juga ada yang belum. Nah, pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang berpusat pada guru itu nanti akan kita pahami setelah kita nanti mengenal tentang paradigma pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru yang lebih kita tekankan itu adalah paradigma yang merupakan pembelajaran yang dirancang dengan pembelajaran dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajaran bagaimana sih? Nah, dulu waktu dalam diskusi KKD kita pernah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembelajaran yang berdiferensiasi itu harus sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya ada yang auditori, juga ada kinestetik, audiovisual dan lain sebagainya. Nah, inilah paradigma pembelajaran baru. Pembelajaran yang berpihak ataupun berpusat pada murid. Artinya, murid memiliki kebebasan menentukan materi-materi ataupun pola pembelajaran yang ada di dalam kelasnya. Dan terus guru nanti perannya bagaimana? Guru nanti perannya sebagai pemantau. Maka dari dalam pembelajaran berdiferensiasi itu memang menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif tentunya. Karena mengemas pembelajaran berdiferensiasi itu memang membutuhkan pemikiran yang sangat harus kreatif dan inovatif. Tujuannya nanti adalah bisa menunjukkan profil pelajar Pancasila, karena dalam esensi pendidikan nasional kita sekarang bersatu pada profil pelajar Pancasila yang memuat 5 profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Ini tujuannya nanti peserta didik bisa memiliki keimanan baik kepada Tuhan, kemudian kepada orang tua, baik pada guru dan lain-lain, agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah pendidikan global. Ini berkaitan dengan budaya bangsa kita. Bagaimana nanti anak-anak menghargai kebinekaan ataupun perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, gotong royong. Ini nilai gotong royong yang diharapkan nanti adalah nilai-nilai kolaborasi antara semua peserta didik kalau di dalam institusi pendidikan. Misalnya anak kita suruh untuk belajar kelompok, itu nanti anak sudah melatih diri untuk bergotong royong, berkolaborasi dengan teman yang lain. Itu jika untuk peserta didik. Kalau untuk guru bagaimana? Kalau untuk guru kita harus berkolaborasi. Misalnya kita kurang memahami tentang PNM misalnya, kita bisa tanya dengan teman, ya, dengan teman yang lebih menguasai materi-materi tentang PNM. Itu nanti kita bisa berkolaborasi. Ibaratnya kita minta tolong. Tapi dengan kata lain, kalau minta tolong ya terus kondanake. Yang selama itu yang salah adalah kita suruh mengerjakan. Tapi yang sebenarnya kita harus berkolaborasi. Ketika kita minta bantuan, nah kita harus juga mensupport. Artinya ketika kesulitan kita apa kita ungkapkan, nanti akan muncul sebuah solusi. Itu artinya dari gotong royong. Kemudian kreatif, yang keempat berlalu. Artinya berlalu itu adalah anak bisa memunculkan gagasan-gagasan baru tanpa adanya paksaan. Jabatan jadi kesadaran dan motivasi dari dirinya sendiri. Yang terakhir adalah mandiri. Tentunya dalam paradigma belajar baru itu adalah mandiri, menunjukkan anak yang mandiri. Kemudian untuk berikutnya, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, selama ini, kita itu seolah-olah pernah merasa kita itu bisa menjadikan
siswa. Namun yang sebenarnya benar atau tidak seperti itu, kita bisa menjadikan siswa atau murid. Sebenarnya bisa atau tidak? Nah, itu adalah sebuah miskonsepsi, tapi sebenarnya mengendalikan murid sebenarnya tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena tadi yang pertama sekali kita belajar satu persatu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru, kalau anggapan kita, murid kalau kita suruh melakukan sesuatu pasti nurut, gimana? Pasti yang nurut. Tapi nurutnya karena apa dia kok sampai nurut? Itu karena mungkin bagi anak, dia itu nurut bukan dari dirinya sendiri, tapi karena mungkin anak merasa ada hal yang harus dia patuhi. Mungkin dia merasa takut, akhirnya dia nurut. Itu posisi kontrol namanya. Nah, jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol anak, itu tidak bisa. Jadi miskonsepsinya seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu akan bermanfaat. Penguatan ataupun penguatan positif itu artinya adalah berujukan ataupun rayuan. Misalnya, nanti kamu belajar ya, untuk disiapin nanti tak kasih hadiah. Nah, itu nanti akan berulang seperti itu terus jika bapak ibu melakukan hal-hal seperti itu. Akhirnya anak akan termotivasi jika hanya ada hadiah. Padahal hal seperti itu adalah keliru kalau kurang tepat. Ketika dia tidak akan mendapatkan hadiah, kemungkinan nanti dia tidak akan melakukan hal yang sesuai keinginannya. Adalah aku dapat hadiah kok, aku tak senang merasa menahannya. Nanti akibatnya seperti itu. Boleh memberikan sebuah penguatan positif, tapi nanti yang berapa ya, yang berarti hanya sebuah dorongan ataupun motivasi saja. Kemudian yang ketiga, ada sebuah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalnya kalau kita ingin mengkritik anak itu biasanya kita sering mengatakan hal-hal, kamu bagaimana ini sih kok sering membuat saya kecewa dengan kurang bagus. Itu nanti akan membuat anak menjadi merasa kurang besar, merasa besar dia. Itu nanti akan terbawa sampai dewasa, kemungkinan hal seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah teori kontrol tentang ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, baru itu kan kita sebagai orang dewasa, kita bisa memaksa anak untuk melakukan hal apapun. Tapi sebenarnya itu keliru, karena dengan memaksa itu tidak bisa memunculkan motivasi diri pada dari anak tanpa ada kesadaran secara langsung. Misalnya, guru yang menggurui murid, jika anak yang besar kita tunggui, pasti anak itu anteng, manut, pasti anteng, manut. Tapi bagaimana jika tidak ada gurunya di dalam kelas? Pasti akan banyak anak yang bermain. Nah, inilah berarti di kelas dewasa itu berhak maksa. Karena maksa kok gurunya anteng bangun dulu kelas, aku lah geger kok guru kelas. Itu juga bagi anak kecil. Ya, kalau bagi guru bagaimana? Misalnya dalam satu sekolah, misalkan untuk guru ini, misalnya dalam satu guru pasti ada namanya kepala sekolah. Ketika ada kepala sekolah, mesti gurunya kadang menganut, mungkin setiap waktu yang diperintahkan masih dikerjakan. Karena biasanya itu ada perasaan rasa takut akan sanksi, hukuman dan lain-lain. Tapi ketika tidak ada misalnya orang kepala sekolah, kadang sekian bukan guru. Nah, itu namanya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak. Tapi sejatinya kita juga tidak bisa dikontrol. Nah, itu nanti itu hal seperti itu tidak akan membuka penebalan ataupun motivasi dalam diri kita. Itu tentang
dari kontrol. Nah, sekarang kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi, antara lain, pandangan semua orang itu kita anggap sama dengan kita. Namun, ya sebenarnya dalam teori kontrol, kebetulan sebenarnya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, otomatis kebutuhan manusia itu berbeda atau sama begitu? Pasti berbeda. Kebutuhan manusia itu berbeda, tidak ada yang sama. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam stimulus respon, jika semua perilaku buruk itu suatu kesalahan. Tapi misalkan karena bocah telat mangkat sekolah dan itu mundur misalnya. Nah, itu guru pasti menganggapnya saya ini telat. Nah, berarti anak itu adalah salah. Nah, itu menurut stimulus respon. Tapi jika menurut teori kontrol atau bilang itu semua perilaku pasti memiliki itu tujuan. Nah, jadi kita studi terlebih dahulu kalau dalam teori kontrol. Anak ini kok terlambat ya? Kenapa? Nah, kita studi. Oh, berarti ini anaknya omanya ada, wong tuane beraturan pasar. Nah, makanya subuh-subuh. Nah, kemudian subuh-subuh itu orang sudah teknologi sing ngomong akhirnya anak terabaikan. Nah, jadi kita studi seperti itu. Nah, dengan kita menyelidiki nanti akan menemukan suatu solusi bagi menangani anak, bagaimana nanti agar anak itu tidak terlambat lagi. Nah, sekarang yang ketiga tentang stimulus respon. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Bisa tidak orang lain mengontrol saya? Kadang-kadang bisa, misalnya Pak Jam didahului oleh ibu kepala sekolah. Pak Jam hari terus gawe rapat atau belum? Oh boleh dulu, oh dan digawe. Nah, pasti nanti dibuat atau tidak? Pasti dibuat karena orang lain bisa mengontrol kita. Siapa yang mengontrol kita nanti? Kepala sekolah. Itu terus respon. Kenapa kok sampai dikontrol? Karena buat Pak Januari itu tadi belum memiliki motivasi diri ataupun keinginan dalam dirinya sendiri. Biasanya nanti kan nah itu. Tapi jika teori kontrol itu hanya Anda lah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Hanya kita yang mampu bisa mengontrol. Nah, ketika walaupun ada seorang kepala sekolah yang menanyakan dan saudara, saya sudah mengerjakan Bu, tapi kan memang itu adalah kewajiban kita sebagai guru, mendidik, membuat rencana, membuat pelaksanaan, membuat evaluasi dan lain-lain. Itu pekerjaan kita. Nah, itu berarti kita sudah membutuhkan motivasi terhadap diri kita sendiri. Terberatnya itulah yang aslinya agak sulit jika tidak melakukannya sedikit. Kemudian stimulus respon yang keempat adalah pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Newaki gagal mesti ada yang dipaksa. Kadang ada anak seperti itu. Misalnya ada anak TK, guru bisa maksa. Biasanya bapak ibu memaksa atau tidak? Pasti kan dipaksa. Berusaha kalau bisa maksa. Ini loh ini dibuat terus diajari maksa. Itu namanya adalah pemaksaan pada bukan gagal. Itu. Terus bagaimana Pak kalau seperti itu keliru? Nah, ya kita sesuai dengan teori kontrol atau berbilang. Kita berkolaborasi. Ya, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tukar pikiran dengan guru yang lain. Bagaimana sih cara menangani yang seperti ini? Nah, tadi yang seperti saya katakan, kalau yang kita itu penanganan untuk anak yang seperti Pak Bro ataupun kami, itu memang kita harus berkolaborasi bagaimana cara menangani anak tersebut. Ya, tidak hanya masalah kenakalan, tapi masalah kebiasaan kita juga harus berkolaborasi. Bagaimana mendukung program-program budaya positif
yang ada di SD kita itu ada berapa berbagai itu memang harus berkolaborasi. Yang dipasarkan oleh guru kita saja nanti tidak akan berhasil. Ya, kalau guru kita kayak ada belajarnya secara usaha masa dilakoni kebiasaan kita itu, karena seperti itu. Makanya dalam dari kontrol itu kita membutuhkan kolaborasi. Nah, yang terakhir adalah stimulus respon model berpikir menang kalah. Maksudnya ini bagaimana? Berpikir menang kalah, misalnya seperti ini. Ada anak yang misalkan tidak bisa mengerjakan soal ulangan, kemudian bapak ibu guru menyuruh untuk segera mengerjakan ulangan. Nah, itu berarti kan sudah kita pemikirannya menang kalah. Menang kalah, boleh menang kalah harus ngomong muridnya segera, karena kita nggak ada asal-asalan. Itu berarti muridnya kalah. Seperti itu dalam stimulus respon. Tetapi dalam stimulus kontrol itu adalah model berpikir menang-menang. Muridnya menang, muridnya menang. Bagaimana sih? Ya kita terapkan dalam pembelajaran. Jika anak yang tidak ada anak yang tidak bisa memahami pelajaran, nah kita tuntun, kita ajari, karena memang sebagai guru itu bisa sebagai tugasnya kita sebagai penuntun program anak. Jadi kita ajari sampai anak itu bisa menguasai pelajaran. Kemudian dengan teknik-teknik pembelajaran yang sudah berkuasai, dia caranya anak iso moco, dia caranya anak iso bela matematika seperti itu. Jadi nanti anak juga merasa terbantu, dia merasa menang. Oh aku nilai iso harus ngajari tak bro. Nah, jadi seperti itu. Yang guru pun nanti juga akan merasa menang. Dia merasa bisa membimbing ataupun menuntun beserta hidupnya. Nah, kemudian lanjut ke prinsip positif. Nah ini prinsip positif. Tentunya dalam prinsip positif kita itu pasti berpikiran positif itu mesti berkaitan dengan peraturan, ketaatan, sanksi, hukuman gitu kan? Pasti seperti itu ya. Tetapi dalam budaya positif kita itu makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, artinya manusia itu akan bisa patuh bagaimana? Itulah pemikiran yang keliru. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya dengan kata-kata dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Itu kalimat seperti itu dalam disiplin positif itu keliru. Misalnya kita membuat kesepakatan kemas itu kan kurang pas. Apa yang seharusnya yang pas? Yang pas biasanya adalah menjaga kebersihan. Itu akan lebih baik, akan lebih mudah untuk diingat anak. Nah, kemudian, hal yang kedua, dalam disiplin positif itu merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, dua unsur ini, bisa kita sebutkan sebagai kita sebagai pendidik. Ini sebagai pendidik tentu tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Bagi pendidik tujuan kita adalah menuntun tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi bersih dalam prinsip. Jadi
maksud dari intrinsik itu adalah dengan dirinya sendiri membangun kepatuhan yang besar dari dalam hatinya sendiri. Kalau ekstrinsik itu karena ada suatu faktor yang dia takuti, kemudian dia senangi, itu ada dengan ekstrinsik dari faktor-faktor dari luar. Contohnya orang patuh kalau bapak kali ibu patuh kesini. Nah itu berarti masuk dari ekstrinsik. Kalau dalam intrinsik, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang betul memang tulus dari dalam dirinya sendiri. Itulah materi baik-baik positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, walaupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini itu biasa kalau kita sering diterapkan di dalam sebuah kesepakatan kelas yang kita buat bersama-sama. Di sana kita seperti jangan buang sampah sembarangan, juga menjadi menjaga kebersihan. Nah, contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama adalah profil belajar Pancasila. Kemudian profil belajar Pancasila masih muat beriman dan berkata Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan benaran kritis. Kalau dalam berbagai program ini itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusiasme, empati, ya, pengetahuan, kreativitas, berdasarkan percaya dan komitmen. Ini adalah nilai-nilai intrinsik yang bisa kita sepakati ataupun kita tawarkan pada anak kita. Kemudian contoh nilai kebajikan intrinsik lain adalah keterampilan hidup. Nah, ini atau life skill. Ini itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu kalau keterampilan hidup. Karena life skill itu kita harus dasar-dasar memiliki dasar-dasar skill ini. Karena dalam nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam skill keterampilan hidup kita. Langsung halaman berapa? Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, betul sekali. Kebutuhan dasar itu pasti kita ingin melakukannya dengan memiliki tujuan. Ya, kita ingin, misalnya kita ingin menjadi orang yang pandai, orang yang pintar. Bagaimana cara mewujudkannya? Ya, dengan belajar dari siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Itu adalah sebuah kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan dasar dibedakan menjadi 5 ini kebutuhan dasar manusia. Bukan 5, tapi kebutuhan dasar ini adalah yang pertama itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Bagaimana manusia agar buat dasar tetap survive bertahan hidup? Bagaimana? Itu pasti manusia akan berpikir untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Dia tidak kalah ataupun tidak tergilas oleh zaman, itu dia harus bisa bertahan. Artinya pasti manusia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Semua manusia pasti membutuhkan kasih sayang. Baik rasa dihormati, bersandung, dan lain-lain, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Manusia pasti ingin bebas, pasti itu. Coba Bapak Ibu bayangkan, jika anak-anak misalkan satu saat waktu kita beri rumah, anak-anak hari ini pulang pagi ya, Bapak Ibu ada rapat, kira-kira senang atau tidak? Pasti senang. Kenapa? Dia merasa bebas. Kan dia bebas. Nah,
asik karena pelajaran. Nah, berarti itu adalah kebutuhan hidup dari unsur kebebasan. Nah, yang keempat adalah unsur dari kesenangan. Kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah apa? Biasanya bisa berupa barang-barang mewah. Kalau memang dia itu suka dengan barang-barang mewah, itu adalah kesenangan. Misalnya senang mobil, senang motor, dia senang duit, silakan dibeli. Itu karena unsur kedua itu akan rasa kesenangan. Kemudian hobi juga, hobi itu juga nanti sama adalah kebutuhan hidup dasar manusia dari unsur kesenangan. Tidak ada yang bisa menggantikan pasti. Sudah mau sih kalau senang ada pada suatu hal pasti akan dia melakukannya untuk mengganti kesenangan tersebut. Nah, yang terakhir adalah penguasaan. Artinya penguasaan ini adalah misalnya ada suatu anak kita tanya sebuah materi pelajaran. Tapi kamu sudah bisa rumus luas fisika atau belum? Oh, bisa Pak. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa itu sudah menguasai rumus luas segitiga. Berarti anak sudah menguasai itu bagi yang peserta itu penguasaan. Kalau orang dewasa, penguasaan itu biasanya terkait dengan skill tadi, bagaimana dia menguasai keterampilannya, mewujudkan impiannya. Kalau orang ingin sukses, kaya, pasti dia ingin menguasai data, menguasai keterampilan. Jadi bagaimana dia memunculkan skill-skillnya tadi untuk menguasai hal-hal tersebut. Itu adalah kebutuhan dasar manusia dalam hal penguasaan. Nah, sekarang kita bedah satu-satu dalam 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, bertahan hidup tadi yang pertama. Apa saja sih contohnya kalau manusia ini bertahan hidup dalam kebutuhan 5 dasar ini? Tentunya satu pasti makanan. Manusia untuk bertahan hidup pasti butuh makanan. Yang kedua pasti manusia butuh pakaian. Kadang pakaian pun masih berwarna-warni, warna baju kado pesta, lebih baju pesta. Kadang takjil baju lagi itu adalah pakaian. Kemudian kebutuhan makan, tempat tinggal, pasti manusia membutuhkan tempat tinggal. Kemudian keamanan, manusia juga membutuhkan rasa aman. Rasa aman itu adalah merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup dan kesehatan. Kalau manusia sehat, pasti daya tahan tubuhnya pasti akan bisa berjalan lebih lama. Itu aspek dari kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang tadi. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini seperti dipedulikan, berbagi. Dipedulikan itu biasanya adalah ketika ada ibu kita sedang belajar bersama, belajar kelompok. Kadang itu kan ada kelompok yang orang fokus pada bulian itu kadang kurang. Jadi dia itu masih kurang dipedulikan. Nah, nanti bagaimana kita mengemas agar ada dipedulikan yang kita dekati kelompok tersebut. Kemudian berbagi, yang makan sana yang pinjam pulpen itu namanya berbagi, kerjasama. Nah, itu menjadi bagian dari kelompok. Itu akan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini tentang harga diri, keinginan untuk dianggap dan berprestasi, diakui dan benar. Ini biasanya ketika anak didik kita mengumpulkan dan meraih juara. Itu adalah tentang penguasaan, baik itu penguasaan materi ataupun skillnya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan tadi. Nah, manusia akan merasa bebas itu karena dia bisa merasa mandiri, terus memiliki pilihan atau pilihan dan beberapa yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu dari faktor kebebasan. Yang terakhir adalah faktor kesenangan. Faktor kesenangan ini adalah ada humor, bermain, antusiasme dan tertawa. Nah, sebenarnya tidak hanya ini, masih banyak sekali contoh-contohnya. Namun poin dari 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah ini: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kemudian masalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi saya katakan tadi ada manusia pasti melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan. Nah, motivasinya apa ini?
Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, pasti yang pertama yang paling sering untuk menghindari ketidaknyamanan. Dan sekolah anak-anak pasti dia itu yang adalah menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu pasti perilaku manusia harus seperti itu, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Nah, motivasi ini itu dikatakan adalah sebagai motivasi eksternal karena munculnya itu dari luar dirinya sendiri, karena dari orang lain, karena tadi anak mengharapkan imbalan, karena anak takut akan hukuman. Itu adalah motivasi dari eksternal. Nah, yang paling tepat itu adalah untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi internal. Jadi motivasi jadi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian, nah ini tapi kaitannya dengan hukuman ini. Kalau hukuman itu posisi hukuman biasanya bagaimana? Posisi hukuman misalnya ada anak terlambat atau ada anak yang tidak memakai alat betul kabisari. Misalnya, kamu kok tidak pakai besi misalnya. Sekarang kamu hormat berbeda berlapangan 1 jam. Nah itu adalah hukuman. Hukuman itu sifatnya bagaimana? Hukuman itu sifatnya 1, tidak terencana atau tiba-tiba. Anak melakukan kesalahan langsung dihukum, itu namanya adalah satu hukuman. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, jadi hukumannya tiba-tiba. Jadi karena dia telat langsung duduk berarti aku duduk apa ya berarti dia tidak tahu. Dan yang ketiga adalah hukuman itu bersifat satu arah, hanya arah baru dan murid, makanya jangan satu arah. Yang keempat itu hukuman berupa psikis atau fisik. Misalnya kalau psikis itu biasanya guru dengan mengatakan berusaha orang mengatur, ya itu namanya dari secara fisik. Biasanya anak itu disuruh untuk lari lapangan, kemudian berenang bola. Itu adalah salah satu jenis hukuman fisik. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu rencana. Biasanya konsekuensi dalam sekolah itu adalah berupa dalam bentuk kata tertib sekolah. Jadi kata tertib kan dibuat bersama-sama, makanya terencana dan disepakati sesuai peraturan. Nah, yang kedua, murid tetap tidak nyaman. Jadi kalau dia itu melanggar tata tertib, itu adalah aku pun masuk kelas langsung juga melalui lapangan kok. Nah itu jadi anak tidak merasa tidak nyaman. Makanya akhirnya anak itu mangkat lebih awal. Akhirnya itu dari itu. Yang ketiga adalah sikap guru selalu memonitor murid. Nah ini gurunya selalu memantau setiap hari. Jadi dimonitor. Nah sekarang yang paling baik adalah restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu dengan cara menggunakan pendekatan tadi, diajak berkomunikasi. Nah, kemudian restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang terbaik itu berdasarkan kesepakatan bersama yang muncul dalam dirinya sendiri. Itu kalau restitusi. Jadi yang paling baik antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu yang paling bagus adalah restitusi. Kemudian, nah di sini ini adalah 5 posisi kontrol terhadap murid: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu selama ini ada di poin nomor berapa? Kayak penghukum saya ya juga ada penghukum, nama pun yang bocah, jadi bocah. Sebagai teman dia saya juga harus berteman. Kalau itu kadang berapa? Dan Busri, kadang Busri berperan nomor berapa Busri? Dan bukan ada 5 ini: penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, terus manajer. Kira-kira Bapak
yang sering itu yang apa? Itu posisi guru, posisi kontrol guru terhadap murid. Apa guru? Apa adi? Biasanya apa adi? Nomor 3, nah sebagai teman. Ya, kalau Pak Jari sebagai apa Pak? Teman. Pak Jari sebagai apa biasanya Pak? Pemantau. Ya, ya, apa? Sebagai pemantau. Ya, karena semua guru pasti memiliki 5 posisi kontrol yang berbeda-beda, tidak mungkin sama. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Itu adalah kasus bisa misalnya ini. Kasus pertama, biasanya di antara kasus ini kamu, ayo sih borak, seragam lengkap. Nah, seperti ini contohnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kono kasus saya mau sekolah kontrak bendera. Nah ini. Terus posisi pendukung mesti guru makan. Ayo Kamil, kamu hormat bendera 1 jam. Berarti guru itu memiliki posisi sebagai penghukum. Tadi kan saya katakan penghukum itu bersifat psikis ataupun fisik. Ayo karena kamu tidak memakai atribut lengkap, kamu saya hukum dengan bendera 1 jam. Nah jadi posisi diri kita pada saat itu adalah sebagai penghukum. Aku hukum Kamil tak penghukum bendera. Nah itu posisi diri sebagai penghukum. Contoh kayaknya seperti itu. Ayo kamu tidak membuka PR, sekarang kamu nyatet bismillah ring 100. Sebagai apa? Penghukum. Dia tidak membuka PR, kalau bismillah ring 100. Nah itu posisi guru, maka posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Contohnya seperti biasanya kalau membuat rasa bersalah, guru ini ngomong ini. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu selalu saja menyiapkan data. Tolonglah, seperti itu. Jadi itu dia akan membuat rasa bersalah. Aku ngomong terus, nanti anak merasa seperti itu. Jadi itu adalah posisi guru sebagai membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sekarang, kasusnya masih sama. Namun masih dalam 5 posisi kontrol. Sekarang posisi guru sebagai teman. Nah ini guru ini ngomong gini, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya, sekali ini saja. Ya, itu ya sudah, tidak apa-apa. Misalnya mau buka Bapak, boleh apa-apa. Ini saya sudah ya. Jadi posisi kita itu guru sebagai teman. Jadi seperti itu contohnya. Terus misalnya mau buka telat. Ini telatnya dibagi misalnya. Jadi apa-apa, juga dia manusiawi, memang letaknya salah. Nah, itu jadi hampir kita itu sebagai teman. Berapa mungkin jadi, tapi tolong ya, bantu Mas Roni. Itu lain kali boleh telatnya. Jadi itu sebagai posisi kita sebagai teman. Nah, yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Artinya sebagai pemantau ini kita itu sering memantau dan juga memberikan konsekuensi atas risiko atau tidak. Nah, contohnya seperti ini, kamu itu sudah ada peraturan sekolah ya. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, di sana berbeda atribut itu mau kasusnya seperti itu. Jadi ini konsekuensi ini atribut orang kata upacara. Ini ngomong kowe kan kamu kan sudah tahu aturannya sih tidak. Nek aturannya itu sudah sebagai aturan juga itu kono segera beli untuk ngasih sekolah misalnya seperti itu. Itu adalah sebagai pengontrol. Yang kelima yang terakhir ini yang sebagai manajer. Masih dalam kasus yang sama tadi. Nah posisi guru sebagai manajer itu adalah kita menyelidiki dulu kenapa sampai anak tersebut tidak memiliki atribut yang lengkap. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya itu. Dia tahu Pak. Nah, terus kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Kita kembalikan ke diri anak lagi. Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman tidak, langsung menyuruh begitu tidak. Kita investigasi terlebih dahulu. Kenapa sampai anak tersebut
melanggar peraturan sekolah dengan tidak memakai atribut. Kita tanya seperti itu. Apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu mengakui kesalahanmu tadi agar tidak terulang kembali. Nah, kita tanya itu jika posisi sebagai manajer. Tentu yang paling bagus adalah sebagai posisi manajer. Walaupun memang agak sulit sebagai seorang didik, seharusnya kita memiliki peran yang kelima ini sebagai manajer. Sebagai pembangun masih kurang tepat. Sebagai pembuat transversal juga kurang tepat. Pemantau juga kurang tepat. Ya, kemudian yang terbaik adalah sebagai manajer itu yang paling baik. Nah, sekarang ini coba Bapak Ibu guru tegak. Ini ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kita sebagai apa? Tadi ada 5 posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, kemudian sebagai penghubung, kemudian sebagai pemantau. Nah, ini ada kalimat seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Wah, betul. Saya kecewa. Jadi guru perannya itu membuat murid merasa bersalah. Itu. Betul. Yang kedua. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa teman, pemantau, manajer, bukan lepas. Ini adalah sebagai pemantau. Kemudian yang ketiga, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Jadi kembalikan ke anak lagi, betul, manajer. Kemudian ini, ayolah akan berangkat. Iya, itu teman, betul. Nah, ini kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada bukan pemantau. Ini pemantau. Kemudian, nah itu jadi itulah contoh kalimat dalam sebuah posisi kontrol guru, ya posisi kontrol guru. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak kontrol kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Yo, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kok keyakinan kelas? Jadi peraturan itu berkaitan dengan apa tadi? Iya, pasti peraturan berkaitan dengan hukuman. Tapi kalau keyakinan itu bersumber pada motivasi diri tadi, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dalam kelas itu saya pernah membuat sebuah keyakinan kelas. Itu hanya 3 saja yang pernah yang dibuat. Itu saya seperti itu. Nah, misalnya tadi jangan bersama barang itu diganti dengan kalimat menjaga kebersihan dan lain-lain. Itu adalah keyakinan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas ini caranya adalah satu itu bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan ini itu menyeluruh, hanya dalam fokus pada kalimat kata kunci saja. Tadi menjaga kebersihan seperti itu. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, artinya kalimat-kalimat dalam membentukkan keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif yang baik seperti tadi, menjaga kebersihan. Seharusnya tadi dilarang dalam penggunaan keyakinan kelas itu dilarang menggunakan kalimat-kalimat seperti itu, dilarang, jangan ya, itu tidak boleh. Yang lebih baik itu seperti tadi, misalnya tidak boleh datang terlambat, harusnya bagaimana?
datang tepat waktu, itu akan lebih mudah diingat. Nah, iya. Kemudian tidak boleh bertengkar dengan teman di kelas. Apa keyakinan kelas nanti? Saling menghormati, itu keyakinan kelasnya. Pasti anak mudah diingat daripada anak mendapatkan tata tertib sekolah. Ayo keyakinan kelas kita apa? Ditanya. Ya. Nah, itu pada poin yang keempat ini, sedikit saja agar jadinya tadi saling menghormati tadi, jadi bukan ini. Reson kali kalau kami lapor, keyakinan kelas kamu ingat kan keyakinan kelas jaga bulan misalnya kita dulu. Oh iya Pak. Keyakinan kelas saling menghormati, nah seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga sudah beberapa. Jadi keyakinan kelas itu pasti juga berbeda-beda, tidak sama. Tergantung kesepakatan kelas yang dibuat antara guru dengan murid itu. Nah, yang terakhir adalah semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kita bagi caranya. Kita bukti sebuah kertas misalnya, bagi satu buka post-it, terus anak disuruh menulis. Ayo kita bagi kelas, kamu punya ide apa? Disuruh menulis saja. Misalnya tadi menjaga kebersihan, menghormati teman. Jika sebenarnya langsung nempel di dalam kelas, di dalam kertas pelanon ataupun itu bisa. Itu cara pembentukan keyakinan kelas. Yang ketiga, sekarang masuk ke dalam segitiga restitusi. Nah, ini langkah-langkah dalam penyelesaian masalah ketika kita memiliki masalah-masalah dalam pendidikan. Walaupun dalam kelas itu juga bisa. Nah, apa sih segitiga restitusi itu adalah suatu tindakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah segitiga restitusi. Dari penyelesaian dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama mulai dari menstabilkan identitas, ini yang pertama. Nah, ini yang kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Misalnya kita menggunakan kalimat seperti ini. Nah, itu loh. Misalnya anak melakukan kesalahan tukaran, cara kancane rebutan pulpen. Kita panggil, nah kita gunakan kalimat ini. Kita stabilkan dulu dengan menstabilkan identitas dengan cara seperti ini. Takoni aneh. Oh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu. Namun bagaimana kita mengemasnya kalimatnya itu terserah dari guru. Intinya ini adalah misalnya karena satu cara. Kalau misalnya beberapa anak kemarin ada anak yang misalnya berjalan melingkungkan sana. Nah itu kondisi tersebut terus kabur. Nah kita yang melakukan yang pertama adalah ini menstabilkan identitas. Kita koni. Oh, saya itu lumrah ya dengan skala besar, jadi lumrah. Kemudian ini, kamu juga pasti bukan satu-satunya saja yang melakukan itu. Kompak dulu beliau tahu pernah melakukan hal tersebut. Itu dengan cara menstabilkan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, artinya kita menanyakan murid, kenapa sampai anak tersebut melakukan hal tersebut. Misalnya, anak tidak mengerjakan PR. Kita tanya alasannya. Ya, dunia kamu kok sampai tidak mengerjakan PR, jadi kamu kenapa? Ditanya alasannya. Gitu. Kemudian kita beri. Saya kira kalau sudah ditanya alasannya, kita ke poin yang ini. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau kamu misalnya jadi mengambil PR itu di kali orang asing lembong. Nah kita tanya ini. Nah saya kira caranya bagaimana caranya agar kamu bisa mengerjakan PR dengan baik. Cuma anak berpikir kembali. Jadi jawabannya kita ambil dari anak. Jadi bukan guru yang memutuskan, tapi adalah anak kita. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang kita tanyakan. Nah, tadi kita sudah membentuk keyakinan kelas
apa saja bertanyakan. Ayo kira-kira kegiatan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya misalnya tadi aku berantem, berarti melanggar kegiatan kelas saling haruskan menghormati Pak. Nah itu sudah tahu. Terus akhirnya, nah kamu ini menjadi orang seperti apa? Setelah kita menaikkan keyakinan, menyelesaikan masalah. Nah kalau kamu jadi seperti itu, tadi bagaimana apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu tadi juga seperti itu, oh minta maaf Pak kalau saya tidak benar. Saya dengan cara minta maaf. Setelah itu kira-kira nanti setelah kamu dari sini kamu kira-kira ini menjadi anak yang seperti apa, yang bagaimana? Sementara jadi saya bilang kamu orang guru. Guru kan ketika ada contoh, jadilah tentang Jawa, tekun, disiplin, ya. Nanti yang dari itu kalimat itu keluar dari menurut anak sendiri. Jadi guru hanya mengarahkan. Oleh pertanyaannya adalah kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh pendidikan institusi. Ini sangat baik sekali jika diterapkan dalam pendidikan kita pada saat ini. Nah, kemudian ini adalah pembahasannya. Menetapkan identitas atau identity. Nah, ini adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada kekurangan. Nah, ini kalimat-kalimat ini biasanya sebenarnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Biasanya itu jika kita ingin menstabilkan identitas. Kalimat yang kedua yang bisa diucapkan adalah tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kalimat yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kalimat yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itulah contoh kalimat-kalimat yang harus diucapkan oleh seorang guru jika ingin menstabilkan identitas. Itu caranya. Kemudian kita yang langkah yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Nah, tujuannya apa ini kita memvalidasi tindakan yang salah? Tujuannya itu adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasar sebuah tindakan, kita pasti menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk tadi pasti memiliki maksud atau tujuan. Nah, semua pasti diniatkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ya, ingin bertahan hidup, kemudian ingin kasih sayang, kebebasan, ya, kepuasan dan lain-lain. Kemudian seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah penjelasan jalannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif menerus mengekses, tapi bila sikap kita mendapat perhatian, maka kita telah menemukan kebutuhan anak tersebut. Nah, contoh-contoh kalimatnya dalam validasi tindakan ini diantaranya nih. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Nah, itu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, yang ketiga, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir ini, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menangkan sikap yang buruk. Nah, ini contoh kalimat yang diucapkan guru ketika ingin mengkalibrasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan identitas. Nah, ini tadi kita buat kesepakatan kelas bersama, kita di dalam ruang kelas kita tanyakan. Nah, dalam menanyakan keyakinan kelas ini, nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan langkah laku yang salah akan berubah menjadi orang yang diinginkan untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, ini pertanyaan bahwa ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. 1. Apa
apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah itu, misalnya saling menghargai ya, saling menyayangi. Nah itu sudah tahu. Yang kedua, apa nilai-nilai itu yang kita telah sepakati? Dulu waktu menjadi sepakatan, apa yang kita sepakati? Tanyakan kepada anak. Ayo sepakatnya apa? Buat persetujuan dengan anak seperti itu. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Tanyakan. Ayo anak, ini pengen manggung sing modeling piye? Bukan berkelompok lah, sesi biasa. Semua kembalikan kepada peserta didik. Suruh dia membuat posisi yang ternyaman mungkin. Jadi, nah setelah bernyaman kita sesuaikan, gitu. Tentukan posisi anak yang sesuai dengan bakat minatnya. Kemudian yang adalah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah itu adalah pertanyaan terakhir. Kamu kok nakal sekali, kamu kok ibaratnya suka ganggu teman itu nanti kira-kira jika kita perbaiki kira-kira ini menjadi seperti apa? Tanyakan hal seperti itu. Nanti anak akan berpikir. Itu pertanyaan mudah tapi nanti akan terasa sulit jika anak itu berpikir kritis gitu. Makanya ini pertanyaan mudah tapi jawaban yang selalu bagi anak. Nanti akan termasuk anak untuk berpikir. Nah, jadi penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa percaya? Ya, kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Pasti anak jawabannya iya, iya Pak, iya. Tapi kan dia caranya belum tahu. Itu bagi kandani kadang dari benar seperti itu. Guru dapat membuat dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Kemudian ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, itulah tentang segitiga restitusi. Nah, sekarang, nah ini sebagai bentuk dalam gambaran restitusi ini. Nah, dalam penerapan program restitusi itu hendaknya guru memakai standar perbantuan profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi pada saat ini. Bagaimana perjalanan dunia sebagai among tadi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, bersihkan dan berbangsa. Ini kami ambil dari standar nasional pendidikan. Nah, itulah sekilas tentang konsolidasi budaya positif di SDG 2 Montreal. Nah, selanjutnya sesi pertanyaan, kita ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan pengamatan, monggo. Ya, Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Junarid. Ya, pertanyaan dari Pak Junarid tentang disiplin positif, apakah bisa ya? Jadi misalnya disiplin positif itu kita terapkan untuk guru mungkin yang tingkat kedisiplinannya rendah. Saya rasa mungkin bisa ya. Saya yakin bisa karena disiplin positif itu diterapkan untuk lembaga pendidikan atau institusi. Kita berkomunikasi dan berkolaborasi dulu dengan atasan kita. Karena kita sebagai guru, kita harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan atasan kita yang dalam hal ini adalah kepala sekolah. Nanti berikutnya langkah-langkah yang dilakukan adalah kepala sekolah akan memikirkan bagaimana cara menangani
guru yang memiliki tingkat kedisiplinan rendah. Itu mungkin sedikit pendapatkan saya, karena kita di sini adalah sebagai guru, jadi guru memiliki atasan yaitu seorang kepala sekolah. Jadi nanti yang menentukan kebijakan itu adalah kepala sekolah. Nanti apakah nanti guru tersebut mendapatkan pembinaan, sanksi atau lain-lain, itu nanti adalah terserah dari kepala sekolah tersebut. Nah, itu mungkin jawaban dari saya. Atau mungkin ada yang mau menambahi ini? Cukup? Ada yang kurang lagi atau cukup? Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertemuan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak didik kita dalam menuju paradigma pendidikan yang baru dan menciptakan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Memang kita buka tertutup acara pada siang ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdisiplin, tapi keyakinan ini bukan berarti sebuah peraturan. Keyakinan ini juga berdasarkan hati nuranimu sendiri yang nanti kita sepakati bersama. Jelas? Nah, sekarang nanti kita guru akan membagikan kelas post-it, tapi nanti kalian harus isi sesuai dengan keyakinan yang ada pada hati nuranimu sendiri. Siap? Sekarang pasalnya akan membagikan kertas post-itnya. Kalian sudah menuliskan sebuah keyakinan kelasmu. Tadi sudah Pak Guru pilih mana keyakinan-keyakinan yang sudah kalian bagi. Di sini Pak Guru sudah menemukan 5 keyakinan yang sudah kalian buat sendiri. Di antaranya adalah 1. Saling menghargai. Sepakat? Sepakat. Jujur? Sepakat? Sepakat. Rajin belajar? Sepakat. Nah, disiplin? Sepakat. Daya tarik dan menjaga kebersihan. Setuju? Setuju. Nah, terima kasih. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hati nurani kita masing-masing, karena keyakinan ini adalah kalian yang membuat sendiri berdasarkan keyakinanmu sendiri. Mulai hari ini siap untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh? Nah, terima kasih. Inilah kesepakatan kelasmu. Sekarang nanti anak-anak silakan tanda tangan sebagai bukti persetujuan. Nah, sekarang Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dapat membuat kita menjadi